Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari lagi bahasa Indonesia, materinya struktur teks. Nah, jadi dalam sebuah kalimat itu kita harus memiliki subjek dan predikat. Jadi itu adalah dua unsur kalimat yang wajib. Adapun objek, pelengkap, keterangan itu tergantung nanti si subjek dan predikatnya. Jika predikatnya membutuhkan objek, berarti objeknya juga wajib. Nah, seperti itu. Oke? Nah, struktur pembentukan kalimat. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih kalimat? Nah, si kalimat ini terbentuk dari susunan struktur-struktur. Yang paling bawah itu namanya kata. Kata itu misalnya yang kalian tahu nih, mobil, motor, rumah, orang, seperti itu. Jadi misalnya rumah ya, rumah. Rumah itu kata. Nanti di frasa dia akan bertemu dengan kata-kata lain membentuk frasa, karena frasa itu definisinya adalah dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis. Nanti fungsi sintaksis itu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, klausa, gabungan dari frasa yang minimal memiliki subjek dan predikat. Lalu kalimat itu si kakaknya klausa nih. Bedanya kalau kalimat itu dia harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir itu ada 3. Tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, predikat itu biasanya kata kerja ya, biasa ya kita tahu. Saya makan, saya tidur, saya belajar. Nah, itu semua kata kerja. Biasanya kata kerja itu akan menduduki fungsi predikat. Lalu bisa juga kata sifat, dia bijaksana, dia cantik, dia baik, dia ramah. Nah, itu juga predikat. Kata bendanya saya mahasiswa. Mahasiswa itu kata benda yang menduduki fungsi predikat. Jadi, sebelumnya Kak mau menerangkan dulu bahwa yang pertama yang harus kita tentukan biar kita mudah nih, predikat. Setelah itu kita tentukan dulu subjek, objek, pelengkap, keterangan. Kalau bisa jangan tentukan subjek dulu, karena kalau subjek dulu adik-adik bakal bingung, kalau udah ketemu subjek nanti mana nih predikatnya. Nah gitu, jadi kalau udah dapat predikat kita bisa tahu subjeknya apa. Oke, sudah tahu predikat, kita tentukan lagi subjek ya. Subjek adalah apa atau siapa yang melakukan predikat. Jadi misalnya nih, kalimatnya dia bijaksana, predikatnya bijaksana. Siapa yang bijaksana? Dia, berarti dianya adalah subjek. Yang ketiga, objek hadir jika predikatnya memiliki imbuhan me. Nah, jadi objek ini tidak akan hadir jika imbuhannya bukan me. Contohnya, saya belajar bahasa Indonesia. Nah, saya subjek, belajar predikat. Bahasa Indonesia, apakah itu objek? Bukan, karena si predikatnya tidak memiliki imbuhan me. Bahasa Indonesia adalah pelengkap. Oke, nanti kita pelajari ya. Lanjutnya, pelengkap itu sifatnya wajib karena melengkapi predikat. Dan pelengkap tidak boleh diawali dengan preposisi. Yang terakhir, keterangan dapat berpindah tempat, ada bisa di belakang dan di depan. Dan dia biasanya juga ada preposisi. Contoh nih kalimatnya, Ali mengunjungi ibunya. Predikatnya dulu apa? Mengunjungi. Siapa yang mengunjungi? Ali. Oke, karena dia diawali dengan karena si predikatnya ini memiliki imbuhan me, kemungkinan dia memiliki objek. Jadi si ibunya ini untuk kita ketahui apakah dia objek atau tidak, kita coba si kata mengunjungi kita ganti dengan imbuhan di. Dikunjungi. Siapa yang dikunjungi? Ibu. Berarti benar bahwa ibunya adalah objek, karena objek itu salah satu caranya bisa dipasifkan dari predikat me. Jadi Ali mengunjungi ibunya, subjek, predikat, objek. Sepeda itu terparkir di halaman. Nah, kita tahu dulu predikatnya adalah terparkir.
Jadi predikat itu caranya kita harus tahu dulu nih intinya ngomongin apa. Kira-kira ngomongin sepeda atau ngomongin yang terparkir atau ngomongin di halaman. Nah, jadi biasanya predikat itu kan juga kata kerja nih. Jadi kira-kira kita langsung bisa menembaknya terparkir adalah predikat. Apa yang terparkir? Sepeda itu. Berarti sepeda itu juga sudah tahu nih subjek. Terparkir itu predikat. Nah, sekarang di halaman. Apakah di halaman itu objek? Apakah di halaman itu pelengkap? Atau keterangan? Untuk tahunya, mungkin nggak objek. Nggak bisa ya, karena objek harus diawali dengan imbuhan me. Jadi, tidak mungkin objek. Selanjutnya pelengkap nih. Pelengkap wajib karena melengkapi predikat. Tidak diawali preposisi. Nah, kenanya ini tidak diawali preposisi. Juga pelengkap ini tidak bisa berpindah tempat dari belakang ke depan. Misalnya di halaman sepeda itu terparkir. Itu bisa ya. Nah, kalau pelengkap dia nggak bisa. Berarti sisanya keterangan. Dapat berpindah tempat. Oke, benar. Di halaman sepeda itu terparkir. Lalu ada preposisi. Benar, preposisinya adalah di. Cocok ya. Jadi sepeda terparkir di halaman, subjek, predikat, dan keterangan. Dia membuatkan saya kopi. Oke, predikatnya dulu, membuatkan. Lalu, siapa yang membuatkan? Dia, subjek. Saya kopi, itu saya dulu. Saya, siapa yang dibuatkan? Saya, berarti saya adalah objek. Apa kopinya? Kopinya itu menunjukkan pelengkap. Nah, pelengkap itu sifatnya wajib. Jadi tanpa pelengkap, si predikat ini tidak memiliki makna. Bisa nggak dia membuatkan saya? Nggak bisa ya, jadi kata membuatkan itu menjadi tidak ada maknanya. Karena dia butuh kata lain agar dia memiliki arti. Nah, itulah kata kopi. Kopi itu fungsinya sebagai pelengkap. Subjek, predikat, objek, pelengkap. Nah, frasa adalah dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Nah, di mana bentuk perluasan dari kata. Jadi, kata bisa diperluas menjadi frasa. Contoh nih kalimatnya, direktur merespon surat saya. Nah, predikatnya merespons. Siapa yang merespons? Direktur. Apa yang direspons? Surat. Berarti surat itu objek. Selanjutnya kita bisa melakukan perluasan menjadi frasa. Merespons tadi mendapatkan kata belum. Nah, belum merespons. Nah, itu frasa karena syaratnya frasa itu terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi sintaksis. Siapa yang belum merespons? Direktur perusahaan itu. Nah, direktur perusahaan itu ada 3 kata, berarti juga frasa yang menduduki fungsi subjek. Surat saya juga objek frasa karena terdiri 2 kata. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah kalimat itu menjadi tidak efektif. Salah satunya ada 2 nih. Yang pertama, kehilangan subjek karena konjungsi atau preposisi di awal kalimat. Dengan uang itu dapat membeli sepiring nasi goreng. Nah, di sini dia diawali dengan kata dengan. Dengan itu preposisi. Akibatnya dia tidak punya subjek. Oke, kita tes ya. Coba cari predikatnya. Predikatnya itu membeli. Siapa atau apa yang membeli? Ada enggak? Enggak ya. Nah, jadi dia tidak bisa ditentukan subjeknya. Misalnya kalau kakak tambah dengan uang itu, saya dapat membeli sepiring nasi goreng. Nah, barulah ada si subjek. Siapa yang membeli nasi goreng? Saya. Berarti subjeknya saya. Seharusnya kalimat ini menjadi benar dengan uang itu, saya dapat membeli sepiring nasi goreng. Nomor 2, kehilangan predikat kata yang. Nah, jadi predikat bisa hilang karena kata yang. Contoh, gigi taring harimau yang kuat dan tajam. Sebenarnya kalimat itu bisa memiliki predikat jika tanpa yang. Gigi taring harimau
kuat dan tajam. Apa yang kuat dan tajam? Gigi taring harimau. Tapi karena kata yang, si predikatnya jadi hilang. Jadi sepanjang itu tuh cuman subjek. Oke, selanjutnya kita latihan soal. Kalimat berikut yang memenuhi syarat pembentukan kalimat. Contoh, syaratnya tadi apa ya? Subjek dan predikat. A. Pertikaian itu karena berlebihan. Predikatnya apa? Ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada kata kerja. Pertama ya, seharusnya kata karena itu dapat dibuat menjadi dikarenakan. Kalau dikarenakan, si predikatnya dikarenakan. Apa yang dikarenakan? Pertikaian itu. Berlebihannya apa? Itu pelengkap. Jadi ini tidak memenuhi syarat kalimat. Yang B, karena menganggap remeh mata pelajaran tertentu. Juga karena itu tidak boleh di awal kalimat karena dapat menyebabkan si subjeknya hilang. Kecuali kita pakai tanda baca koma, lalu subjeknya tetap ada. C, ketika ditanya tak ada jawaban. Nah, itu juga karena ada kata ketika dan tidak punya subjek. D, sampai saat ini adik belum pulang. Nah, yang D ini yang benar nih. Meskipun ada kata sampai, tapi diawali dengan dibantu dengan kata tanda koma, lalu si subjeknya apa? Adik. Siapa yang belum pulang? Adik. Nah, jadi si kalimat ini lengkap nih, subjeknya ada, predikatnya juga ada. Yang E, di depan kelas membersihkan sampah. Siapa yang membersihkan sampah? Nggak ada orang ya. Tidak ada si subjeknya, jadi juga tidak memenuhi syarat kalimat. Nomor 2, karena ujian akhir diliburkan. Kesalahan struktur kalimat ini adalah, nah seperti biasa, kata karena tidak boleh di awal kalimat jika tidak dibantu dengan tanda koma dan juga dia tidak ada subjeknya. Jadi siapa yang diliburkan? Nggak ada subjek di sini. Kalimat ini salah. A, tidak jelas objeknya. Nggak ya. Objek itu syaratnya si predikat memiliki imbuhan me. B, tidak memiliki predikat. Predikatnya ada, diliburkan. C, keterangan berlebihan. Tidak. D, tidak memiliki subjek. Nah, ini yang benar nih, tidak memiliki subjek. Misalnya subjeknya bagusnya kami. Karena ujian akhir, koma, kami diliburkan. Baru benar. Tentukan struktur kalimat. Buah jeruk memiliki banyak kandungan vitamin. Dia mengirimkan saya uang. Kado itu dikirim dari luar kota. Oke, 3 soal dulu ya. Buah jeruk memiliki banyak kandungan vitamin. Predikatnya dulu. Memiliki. Apa yang memiliki buah jeruk? Apa yang dimiliki banyak kandungan vitamin. Berarti subjek, predikat, objek. Dia mengirimkan saya uang. Predikatnya mengirimkan. Siapa yang mengirimkan itu dia. Apa yang dikirimkan atau siapa yang dikirimkan? Saya. Nah, dia mengirimkan saya. Selesai sampai itu subjek, predikat, objek. Uangnya pelengkap. Karena tanpa kata uang, si predikat belum selesai. Kado itu dikirim dari luar kota. Nah, dikirim predikat, kado itu subjek, dari luar kota itu keterangan. Karena keterangan bisa dipindah ke depan. Dari luar kota, kado itu dikirim. Juga keterangan itu diawali dengan kata preposisi dari. Tindakan itu berdasarkan hukum setempat. Oke, berdasarkan itu predikat, tindakan itu subjek, hukum setempat mungkin nggak objek? Nggak ya, karena tidak memiliki imbuhan me. Tinggal pelengkap sama keterangan. Hukum setempat. Bisa nggak hukum setempat tindakan itu berdasarkan? Nggak bisa, berarti ini pelengkap. Daging ayam ini dimasak ibu. Dimasak itu predikat. Daging ayam ini subjek. Ibu pelengkap. Tentukan struktur kalimat. Formalin dan boraks dapat menimbulkan gangguan hati, jantung, dan
kanker. Dapat menimbulkan predikat formalin dan boraks, subjek, gangguan hati, jantung, dan kanker itu objek. Pada dosis tinggi, pengawet ini mengakibatkan pusing dan kejang. Predikatnya mengakibatkan. Apa yang mengakibatkan? Pengawet ini pusing dan kejang karena ada berarti dia objek. Nah, apa itu pada dosis tinggi? Itu merupakan keterangan karena dia dapat di awal kalimat dan juga di akhir kalimat. Selain itu, dia diawali dengan kata preposisi. Oke, kadar formalin yang tinggi dapat dikurangi dengan menambahkan air perasan beras atau air garam selama 1 jam. Nah, dapat dikurangi predikat kadar formalin yang tinggi, subjek, dengan menambahkan air perasan beras. Coba, pelengkap nggak? Bisa nggak dipindahkan ke depan? Dengan menambahkan air yang bla 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 bla, kadar formalin yang tinggi dapat dikurangi. Bisa ya, berarti tidak mungkin pelengkap. Selain itu juga ada kata dengan, yaitu preposisi. Banyak orang meninggal disebabkan pengawet ini. Disebabkan predikat, apa yang disebabkan atau siapa yang disebabkan, banyak orang meninggal. Pengawet ini pelengkap. Oke, latihan soal lagi nih. Gaya hidup dapat memengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Kalimat yang memiliki struktur sama dengan kalimat di atas adalah, nah jadi kita tentukan dulu kalimat di atasnya itu strukturnya apa. Predikatnya dulu, memengaruhi. Apa yang memengaruhi gaya hidup? Jadi subjek, gaya hidup dapat memengaruhi predikat. Kondisi kesehatan seseorang itu objek karena dia diawali dengan imbuhan me. Nah, jadi subjek, predikat, objek. A. Tumbuhan hijau berperan. Oke, dari katanya udah tahu ya, berperan. Berperan tidak mungkin memiliki objek. B. Petani memberikan. Oke, bisa nih memberikan nih. Memberikan pupuk berkualitas untuk tanaman padi. Bisa nih, berarti subjek, predikat, objek. Untuk tanaman padi itu apa? Keterangan. Lalu yang C, acara tersebut diselenggarakan besok. Nah, kata di tidak mungkin memiliki objek. Jadi langsung kita eliminasi. Yang D, kita harus terus mengulang pelajaran. Nah, mengulang nih, bisa jadi nih. Kita harus mengulang pelajaran. Mengulang itu predikat. Siapa yang mengulang? Kita. Apa yang diulang? Pelajaran. Berarti kalimat opsi D adalah subjek, predikat, objek sesuai dengan soalnya. Nah, jawabannya itu D. Yang E lagi nih. Sejak kemarin tetanggaku bertengkar. Kenapa nih bertengkar ya? Bertengkar itu predikat. Siapa yang bertengkar? Tetanggaku. Sejak kemarin itu keterangan. Karena keterangan bisa dipindahkan dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Tetanggaku bertengkar sejak kemarin. Oke, sekian dari kakak. Semoga materi tentang struktur kalimat ini dapat adik-adik pahami. Jika adik-adik masih bingung, dapat di komen di bawah. Atau adik-adik juga bisa mengirimkan soal-soal ke Telegram nomor ini agar nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.